Saya coba ke Kota Magelang ya, Mbak Opi. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi juri-juri. Perkenalkan, nama saya Umi Zubaidah Lufiani, calon PKB dari Kota Magelang. Hari ini saya akan berbicara tentang temanya cegah kehamilan di masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat KKBN. Apa kabar? Pasti baik kan? Hari ini saya mau berbicara tentang cegah kehamilan di saat pandemi COVID-19. Kenapa sih di saat pandemi ini kita nggak boleh untuk hamil? Ada beberapa alasannya. Yang pertama, karena apa? Ibu hamil muda itu sangat rentan resiko terhadap infeksi dan virus karena daya tahan tubuhnya menurun. Yang kedua, hamil muda itu muntah dan mual yang berlebihan. Sedangkan rumah sakit belum memungkinkan untuk memberikan pelayanan pada ibu yang hamil. Kan nggak enak kalau kita tahu-tahu lagi periksa tuh hamil, kan periksa hamil muda, periksa di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan, tiba-tiba ada ambulan datang, banyak tuh petugasnya pakai APD. Nanti kita jadi parno, lainnya lari-lari, kita juga ikutan lari-lari kan nggak enak. Jadi untuk pelayanan kesehatan masih diprioritaskan pada pelayanan pandemi COVID. Dan kalau ibu hamil muda terinfeksi oleh virus atau lebih parahnya terinfeksi COVID-19, itu nanti mau nggak mau ibu muda harus minum obat dong. Kan kasihan janinnya, nanti janinnya terpapar obat, kita nggak tahu efek dari obatnya itu apa nanti terjadi kecatatan atau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan lah. Jadi sebagai ibu hamil muda, kita kan harus hati-hati. Apalagi saat pandemi seperti ini, kita juga harus berhati-hati. Oleh karena itu, mari kita saat pandemi ini cegah kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi yang dapat didapatkan di puskesmas maupun di kader. Apabila kita takut untuk pasang IUD atau implan di pelayanan kesehatan, kita kan masih bisa beralih ke kondom atau ke pil yang relatif aman untuk kita lakukan. Ya, untuk beberapa bulan ini saat pandemi tidak apa-apalah kita pakai kondom, kita nikmati saja. Jadi, kalau ada anak-anak muda yang berencana untuk menikah, tentu saja boleh. Mau yang sudah menikah, mau berhubungan suami istri, boleh, nggak usah physical distancing, itu juga boleh. Tapi tunda dulu kehamilannya, oke? Jadi COVID negatif, istri pun negatif. Ayo ikut KB, berencana itu keren. Salam KB, 2 anak cukup. Terima kasih. Salam KB. Terima kasih Mbak Umi, akhirnya sudah bisa. Lega ya Mbak ya? Sangat lega sekali. Banyak yang deg. Oke, saya lanjut ke peserta selanjutnya. Terima kasih Mbak Umi. Terima kasih. Saya ke invite Kabupaten Ende dulu deh. Oke. Baik, selamat siang. Perkenalkan saya Ansel Kia, PKB asal Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Mohon maaf jika tadi agak susah untuk berhubungan karena memang kondisi cuaca di sini sangat tidak kondusif. Sekian perkenalan saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi penyuluhan. Baik, terima kasih. Materi penyuluhan saya adalah peran dan fungsi keluarga pada masa pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa beberapa bulan terakhir ini Indonesia sedang dilanda dengan COVID-19. Nah, keluarga sebagai
unsur terkecil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memiliki peran penting di dalam setiap aspek kehidupan. Terutama keluarga harus mampu untuk menjaga, melindungi setiap individu yang berada di dalam keluarga tersebut. Dalam masa COVID-19 ini, pemerintah telah menentukan beberapa langkah bijak dan strategis yang perlu diikuti dan ditindaklanjuti atau diimplementasikan oleh semua keluarga Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak semua keluarga untuk turut membantu pemerintah di dalam upaya mengatasi atau melawan virus yang sangat mematikan ini. Mari kita keluarga Indonesia bersama-sama mendukung upaya pemerintah di dalam melindungi bangsa dan negara kita tercinta ini dari ancaman virus yang sangat berbahaya yang telah melanda negeri kita tercinta. Kita tentu bisa membayangkan apa yang terjadi jika kita gagal melaksanakan apa yang menjadi anjuran dari pemerintah. Sederhana yang harus kita lakukan, yakni di tempat-tempat umum dan juga mencuci tangan ketika kita bepergian kembali dari luar dan memasuki rumah kita masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalam. Oke. Sebenarnya waktunya masih lama loh, Pak. Masih lama loh, Pak. Minta maaf. Oke, buatannya cari sinyal, Baik, Ibu. Oke, Selamat terima siang. kasih. Oke, terima kasih. Saya Salam KB. lanjut. Lebih baik. Oke, hari ini hari Rabu, tanggal 24 Juni. Kembali ketemu di Penyuluh KB 4.0 Festival Penyuluhan Bangga Kencana. Hari ini akan ada kelompok 10 dengan 10 peserta. Nah, macam-macam nih. Nanti kita ada ke Kota Magelang, ke Kabupaten ND, wow, keluar pulau, ke Kabupaten Bandung, ke NTT juga, ke Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kebumen, Sulawesi Selatan, terus ke Kabupaten Purworejo. Nah, yang dua terakhir Kabupaten Rembang dan Kabupaten Jepara. Oke. Peserta yang pertama dari Kota Magelang ya ini. Oke. Ini sebelum saya mulai nanti masing-masing peserta bisa memperkenalkan diri dulu selama 1 menit. Setelah itu nanti untuk waktu penyuluhannya 3 menit. Jangan sampai overtime ya, kasihan yang lain. Terus nanti ini live-nya akan saya bagi 2 sesi. Untuk sesi yang pertama, untuk peserta yang pertama dan sampai ke nomor 5. Sesi yang kedua, peserta nomor 6 sampai peserta nomor 10. Ya, oke deh. Sambil kita nunggu view-nya yang nonton banyak nih. Ayo supporternya dari Kota Magelang. Supporternya dari Sulawesi, dari Bandung, dari Purworejo, dari Rembang, dari Jepara. Sudah pas jam 10. Halo. Belum banyak nih. Oh iya, masing-masing peserta mohon untuk ngecek sinyalnya ya. Dipastikan sinyalnya sudah oke. Dan sekilas info, ada iklan nih, ada lomba foto dalam rangka Hari Keluarga Nasional. Ini kebetulan di PKB Jawa Tengah bikin acara foto challenge, temanya pelayanan KB 1 juta akseptor.
Monggo teman-teman, silahkan upload foto pelayanan KB Sejuta Akseptor sebanyak-banyaknya. Bisa pelayanan di KKB manapun, yang penting sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi COVID. Oke, yang pertama sudah siap ya nih Mbak Umi Zubaidah, saya mulai. Ibu atau Mbak Wulan Rahmadiani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat ya. Perkenalkan, saya Wulan Eka Rahmadiani dari Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema tentang penundaan kehamilan di masa pandemi COVID-19. Pada suatu malam, terjadi perbincangan antara suami istri, Iki dan Imit. Si mama mah diajak ngobrol teh. Iya, apa? Kalau Mang Ujang, produksi lada kita meningkat loh. Makin hari makin naik. Terus kemarin sapi kita ada yang lahiran juga. Makin banyak tuh sapi kita mah. Alhamdulillah. Terus kenapa Pak? Kalau kita sudah tua nanti, yang ngurus ladang kan si kakang. Nah, yang ngurus ternak siapa mah? Mau jangan tuh siapa lagi? Si mama mah bukan gitu. Pengennya anak kita ngurus ladang sama kita. Jadi kita bikin anak lagi yuk mah. Biar si kakang juga ada teman. Nonton berita nggak sih? Kenapa emangnya? Gimana tahu hamil lagi, aja menganjurkan kita untuk menunda kehamilan. Bahaya gimana gitu? Bahaya, hamil itu turun Pak, gampang terinfeksi virus, bakteri, termasuk corona. Hamil, kita harus periksa kehamilan tuh. Tenaga kesehatan kan, bidan, ke dokter. Karena tuh masih sulit Pak, masih dianjurkan untuk tidak ke sana. Mama aja masih takut ke sana. Oh, itu ya. Ya udahlah, produksi aja yuk, gak usah dijadiin. Papa nggak digas deh, slow aja. Si papa mah modus, bilang aja pengen. Ngobrol muter-muter segala. Ya tuh pengen. Mama masih pakai KB kan? Masih. Kita tetap aman. Ya udah, ayo tuh yuk. Papa udah gak sabar, pengen. Papa mah nggak sabar. Ya ayo atuh. Ya udah atuh ayo. Mama juga pengen sih sebenarnya. Ya udah, mumpung lagi hujan nih, enak ya dingin-dingin. Ayo atuh, ayo. Terima kasih. Oke, terima kasih. Salam kenal ya Mbak Wulan ya. Ini dari Jawa Tengah. Saya lanjut ke peserta. Oke, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya ke NTT. Wah, jauh sekali ini NTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri, komentator, panitia, dan para netizen yang telah bergabung di live Instagram Festival Penyuluhan 4.0. Izin memperkenalkan diri, nama saya Isma Majid. Saat ini ditugaskan di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya akan membawakan penyuluhan dengan tema peran 8 fungsi keluarga di masa pandemi COVID-19, khususnya fungsi reproduksi dengan judul Bicara Soal Seks pada Anak, Siapa Takut? Sekian Mbak perkenalannya. Hai guys, mama-mama muda dan papa-papa muda dimanapun berada, selama ini sering meninggalkan anak karena sibuk bekerja, atau sebaliknya malah ditinggal anak karena aktivitas sekolah dan lainnya. Nah, momen di rumah aja merupakan waktu yang paling tepat untuk memberikan pendidikan seks sejak dini pada anak. Nah, pada chance kali ini, saya akan memberikan 3 tips bagi mama dan papa muda dalam memberikan edukasi seks sejak dini pada anak.
Nah, Mams, Paps, kapan sih kita harus bicara soal seks pada anak? Yaitu ketika anak mulai mengeksplor tubuhnya dan bertanya, Mah, ini apa sih? Pah, ini apa sih? Dan kita tidak boleh berbohong. Tips yang pertama, kenalkan pada anak bagian-bagian tubuh mana yang boleh disentuh atau dilihat dan bagian-bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh atau dilihat oleh orang lain. Nah, ada 4 bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, yaitu bagian mulut, bagian dada, alat kelamin bagian depan, dan bagian belakang atau bokong. Tips yang kedua, kenalkan perbedaan konsep jenis kelamin pada anak. Contohnya, katakan pada anak bahwa hanya ada 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin waria ya, Mams. Dan kenalkan pada anak nama alat kelaminnya sesuai nama ilmiahnya. Laki-laki penis dan perempuan vagina. Jangan menggunakan istilah atau nama samaran lainnya seperti burung, titit, dan lain-lain. Nah, Mams, Paps, jangan lupa ajarkan anak untuk melakukan aktivitas buang air besar dan buang air kecil di kamar mandi, WC, atau di tempat yang tertutup, dan biasakan anak untuk menggunakan handuk atau kain setelah mandi untuk menutupi bagian tubuhnya agar tidak sembarangan dilihat oleh orang lain. Tips yang ketiga, tumbuhkan rasa aman dan percaya anak pada mama dan papa muda tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka alami. Alangkah lebih baiknya jika anak mendapat jawaban dari orang tua daripada dari luar atau dari gadget yang mungkin jawabannya belum dapat dipertanggungjawabkan. Nah, mama dan papa muda, dengan memberikan pendidikan seks sejak dini pada anak, dapat membantu anak melindungi dirinya sendiri ketika berada di luar rumah dan dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual pada anak. Nah, sekianlah mama dan papa muda. Semoga bermanfaat. Saya Isma Majid mohon undur diri. Salam keluarga berencana. Berencana itu keren. Terima kasih. Oke, sebenarnya masih banyak waktunya nih. Apa-apa. Terima kasih Mbak Isma penyuluhannya sangat inspiring. Belum Belum ada ada loh. sama-sama. Terima kasih. Saya lanjut ke peserta selanjutnya. Siap, Mbak. Saya matikan. Baik, saya ke Gunung Kidul dulu aja deh. Mbak Dwi, Ibu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Arti Novitasari, panggilan saya Novi, penyuluh KB Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini saya akan menyampaikan berita tentang cegah kehamilan di masa pandemi COVID-19. Demikian, Mbak. Selamat siang pemirsa, KB News kembali hadir menemani Anda dengan berita-berita terhangat, teraktual, dan terpercaya. Bersama dengan saya Novi di channel KB TV, Televisi Sahabat Keluarga Indonesia. Akhir-akhir ini, publik dihebohkan dengan adanya berita tentang larangan hamil di masa pandemi COVID-19. Di beberapa wilayah di Indonesia, banyak bermunculan polemik dari masyarakat tentang berita tersebut. Pro dan kontra mewarnai berbagai pendapat masyarakat, salah satunya adalah isu mengenai pelanggaran HAM. Melihat adanya keresahan masyarakat tentang larangan hamil di masa pandemi COVID-19 ini, maka reporter KB TV berusaha untuk menemui dan mewawancarai Kepala BKKBN Dr. Hasto Wardoyo, SPOG, di Kantor Pusat Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Dalam wawancaranya, Dr. Hasto menyampaikan bahwa sebenarnya bukan larangan untuk hamil, tapi himbauan untuk menunda atau mencegah kehamilan di masa pandemi COVID-19. Hal ini bukan tanpa alasan, karena hamil di masa pandemi adalah sangat rawan. Dr. Hasto juga menyampaikan beberapa risiko kehamilan di masa pandemi, antara lain, hamil muda akan memperbesar risiko terpapar COVID-19 karena daya tahan tubuh atau imunitas turun.
Selain itu juga prioritas pelayanan kesehatan saat ini adalah untuk penanganan pasien COVID-19, dengan kata lain, akses pelayanan kesehatan sangat terbatas. Berdasarkan data, 5-10% ibu hamil muda mengalami resiko keguguran sehingga akan kesulitan mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Masih menurut Dr. Hasto, belum dilakukan penelitian tentang pengaruh COVID-19 terhadap kehamilan dan janin yang ada di dalam kandungan terkait efek negatif dan penanggulangannya. Untuk itu, guna menghindari berbagai risiko yang dihadapi masyarakat, maka Dr. Hasto melalui BKKBN menghimbau kepada pasangan usia subur untuk selalu menggunakan alat kontrasepsi dan menunda kehamilan di masa pandemi COVID-19. Demikian KB News pada siang hari ini. Kita bertemu kembali 2 jam ke depan di channel TV kesayangan Anda, KB TV, televisi sahabat keluarga Indonesia. Berencana itu keren. Bune, kondume mau isih ora? Beres Pak aku wingi wis nyuwun ning busuk PPKBD. Oke, terima kasih Bu Novi. Ditutup dengan kondom ya Bu ya. Wah, cocok sekali Brit jadi penyiar TV channel KB TV ya. Oke, terima kasih dari Gunung Kidul. Saya lanjut ke peserta lainnya ya. Terima kasih Bu Novi. Saya ke Kabupaten Kebumen dulu aja deh. Mbak Hana. Hana Eka. Halo, Assalamualaikum. Priwe kabare sedulur kabeh. Perkenalkan dulu ya, jenenge Nyong. Hana Eka Rizky Parwitasari, atau populer kalau di desa dipanggilnya Jeng Hana. Itu saya dari IPKB Kabupaten Kebumen. Hari ini saya akan membawakan mengenai cegah kehamilan di masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Cegah kehamilan di saat pandemi COVID-19. Virus COVID-19 kie orang Indonesia baik, tapi nang luar negeri kabeh merasakan COVID-19. Jadi dewek orang dewekan tenang bae. Pada saat ini dampak sekang COVID kayak akeh kegiatan sing nang rumah, misalkan nang rumah kon sinau, kon belajar, kon kerja nang rumah kabeh. Dampaknya apa? Anak sing ngomong ke corona negatif, ibune pada positif. Ayo kita penyuluh KB harus mencegah kehamilan di masa pandemi. Kepriwe carane Jal? Karena ibu hamil di masa pandemi itu sangat rawan karena daya tahan tubuhnya itu menurun, sehingga KB virus bisa masuk, itu rawan. Sehingga Pak Hasto Wardoyo menginstruksikan untuk menunda kehamilan di saat pandemi COVID-19. Gini caranya, cara jitu untuk mencegah dengan gerakan 3G, 3G. G yang pertama adalah gunakan HP-mu guys, gunakan HP-mu pada kegiatan yang bermanfaat. Misalkan browsing dampak-dampak dari hamil saat pandemi. Contohnya misalkan anggar buka HP aja IGN baik, tapi lihat dampaknya apa, nggak penasaran segera browsing. Yang kedua, untuk konsultasi online karo kedere, karo bidane, karo dokternya, kabeh PLKB-ne pokoknya dihubungi. Bagaimana cara supaya mencegah kehamilan dan dampak-dampaknya, agar pada penasaran, agar pada kepo. Cara sing keloro adalah gunakan alkonku, kayak sing lagi hits, gunakan alkonku. BKKBN sudah mendistribusikan gratis kabeh selain pil dan kondom. Nah, tanggal 29 ada harga nas, monggo ibu-ibu semua untuk memanfaatkan pelaksanaan pelayanan KB gratis. Mbok seneng anggar pada KB gratis. Sing jenenge gratis-gratis kowe seneng. Nah, kowe monggo dimanfaatkan.
Ramaikan Harganas, ayo melu kabeh ciptakan keluarga sing berkualitas. Jadi keluarga hebat rencana kue good banget lah pokoknya. Sing terakhir adalah gunakan waktumu. Gunakan waktumu nggo ngapa. Ora usah nggosipi wong liya. Gunakan untuk berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pandemi ini segera berakhir, guys. Jadi kegiatan yang dulu belum terlaksana bisa terlaksana. Pelayanan KB bisa terlaksana dengan normal, namun dengan protokol COVID-19. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Rencana itu keren. Oke, Jeng Hana, terima kasih. Aku langsung, saking terpananya saya sampai lupa lihat timernya loh. Sudah kehamalan dengan 3G. Oke, sangat indah. Terima kasih Mbak. Terima kasih Jeng Hana. Sampai ketemu lagi. Saya lanjut ke peserta selanjutnya ya. Iya. Saya lanjut ke Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan seluruh penyuluh keluarga berencana se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sumila Stariningsih, biasa dipanggil Nini, ibu dari 2 orang anak. Saya penyuluh KB Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dan ditempatkan di Kecamatan Purworejo. Pada festival penyuluhan kali ini, saya mengambil tema risiko kesehatan bagi ibu hamil di masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kondisi saat ini, banyak informasi yang perlu diperhatikan. Yang perlu kita renungkan, apa sih risiko jika hamil pada masa COVID-19 seperti ini? Mari kita simak bersama drama Kota Berirama. Bunga sudah besar, Tanya sudah waktunya punya adik. Bunda, minum. Haus, Bunda. Oh, anak Bunda haus? Belum bisa buat minum sendiri ya? Ini, diminum. Dok, Ibu lihat dari tadi kamu melamun. Mikirin apa, Tondo? Bunda, saya berpikir kalau Bunga sudah besar. Sudah waktunya punya adik. Wela, Ibu dengar info kalau sekarang itu ada virus corona. Kalau mules, muntah, keguguran, bahaya loh. Sudah, besok cari info yang jelas, ya? Baik, Bu. Besok di pertemuan BKB, saya cari info ke Bu Penyuluh KB. Perlu direnungkan, drama Kota Berirama. Bukan berarti kehamilan itu dilarang. Namun, kesehatan ibu, bayi, dan keluarga jadi prioritas utama. Bagi yang belum hamil, perlu diperhatikan 4 hal. Imunitas awal kehamilan menurun. Kondisi seperti ini mudah terkena infeksi. Morning sickness. Intake nutrisi yang kurang menurunkan daya tahan tubuh. Organ janin mulai dibentuk pada usia kehamilan 8 minggu. Jika terjadi gangguan kesehatan pada masa ini, yang harus minum obat, riskan bagi janin. Keguguran. Penanganan medis terbatas. Ini keselamatan bayi dan ibu jadi berbahaya. Melihat hal yang seperti ini, perlu kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Utamakan bergala skala prioritas. Kalau berencana, semua jadi lebih mudah. Purworejo, salam BKKBN, berencana itu keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, masih banyak waktunya loh sebenarnya. Cukup. Oke, cukup. Terima kasih Mbak Nining, sudah lega ya. Ya. Saya ke Rembang.
Coba ke Rembang. Mas Didik, di manakah kamu? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalan dulu, nama saya Didi Ismanto dari PKB Kabupaten Rembang. Untuk penyuluhan pada pagi hari ini, kami akan membawakan materi menunda kehamilan di masa pandemi. Oke, terima kasih. Ayo kita di rumah saja, jangan pergi kemana-mana. Ayo jaga kesehatan, juga jaga keluarga kita. Cuci tanganmu dengan sabun, pakai masker setiap kita pergi. Isi dan olahraga, jangan salaman bila bertemu teman. Pak, Bu, mau hamil di masa pandemi? Mau menanggung resiko? Bahaya loh Bu, hamil di masa pandemi. Ada 22 alasan mengapa kita harus menunda hamil di masa pandemi. Pertama, pada saat ibu hamil di masa pandemi, itu penurunan imunitas tubuh. Dengan menunda berarti ibu sudah mencegah dari terinfeksi COVID-19. Yang pertama. Yang kedua, pada saat hamil itu ada kemungkinan 5% dari ibu hamil itu rentan terhadap keguguran. Kalau ibu hamil di masa pandemi, keguguran, pendarahan yang merawat siapa? Puskesmas, rumah sakit saat ini fokus ke pandemi. Karena kalau pendarahan itu bukan prioritas utama untuk dilayani. Jadi, tunda kehamilan di masa pandemi. Yang ketiga, beresiko Bu. Kalau ibu hamil di masa pandemi, ibu pendarahan, ibu harus ke rumah sakit. Itu beresiko di rumah sakit banyak yang dirawat. Orang-orang pandemi takutnya jadi tertular. Makanya Bapak, Ibu pastikan cegah kehamilan di masa pandemi. Makanya ingat betul ini Setan. Ingat batas waktu pemakaian alat kontrasepsi Bapak Ibu. Jangan sampai terlupa. KB-nya sudah habis, terus tidak dilanjutkan. Jadi, di masa pandemi ini, tetap tunda hamil, tetap ber-KB. Latihan ku hilang, ingin hamil lagi, tapi baiknya ditunda dulu. Demi sehatmu, demi hidupmu, hamil tunda dulu. Terima kasih. Dadah. Oke, pas 3 menit. Oke, terima kasih Mas Didik. Ya, oke, makasih. Saya lanjut ke peserta selanjutnya ya. Oke, peserta selanjutnya. Jepara sudah siap belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Nuris, kadang dipanggil Limingo ya, kadang dipanggil Pak KB, penyuluh KB dari Korea, tapi bohong. Yang benar dari Kabupaten Jepara. Pada festival penyuluhan ini saya akan memberikan penyuluhan atau KIE menunda kehamilan di masa pandemi COVID-19. Proses boleh tetap berjalan, tapi hasilnya tunda dulu ya guys. Imsin, maaf. Kebiasaan pakai bahasa Korea ya guys. Jadi kehamilan, jadi gini guys, di masa pandemi ini banyak banget resiko kalau hamil. Bahaya itu, serius. Nah menurut datanya Pak Hasto itu loh, masa awal kehamilan terutama 8 minggu pertama, 8 minggu guys, sangat rawan. Soalnya nih guys, di periode itulah terjadi fase krusial. Itu rawan pembentukan organ pada janin.
Padahal layanan untuk ibu hamil di fasilitas kesehatan ini terdampak pandemi corona, guys. Selain itu, guys, banyak keluarga yang ekonominya terganggu karena PHK atau usaha yang sedang lusnya belanja buat pemenuhan nutrisi gizi istri hamil juga terganggu. Kasihan toh. Nah, apalagi pada fase hamil muda ini daya tahan tubuh turun sehingga lebih rentan terserang penyakit, terutama corona atau COVID-19. Kan kasihan. Bener nggak? Karena itu, guys, tunda dulu kalau mau hamil ya, guys. Please. Untuk itu nih, agan PKB atau Pak KB punya tips agar bisa menunda kehamilan di masa pandemi COVID-19 ini. Caranya pakai alat kontrasepsi. Jadi proses mau week 3 kali sehari tetap aman. Macam alat kontrasepsi ada banyak. Ada kondom, suntik, pil, implan IUD, MOW sama MOP, guys. Jelas kan? Nah, kebetulan ini ada pelayanan serentak dalam rangka Hari Keluarga Nasional di tahun 2020. Yuk ikut KB. Ingat ya, guys. Tunda dulu kalau mau hamil. Proses boleh tetap berjalan, tapi hasilnya tunda dulu ya, guys. Berencana itu keren. Thank you. Oke. Waktumu masih semenit dulu, Jani. Wah. Nah, harusnya pakai slide tadi kan. Apa saja misalnya? Oh. Tak play ya. Oke, slide-nya di print dan dikirim ke juri dan komentator ya. Oke, diperlihatkan. Ya ini sama mantan dulu ya, saya sama mantan ini. Nah, kalau itu bukan itu saya, 5 soalnya. Tunggu juga. Oke deh. Sayangnya kebalik loh, Mas. Maksudnya? Oh, dia dari black Iyalah. kamu ya? Oh, Iya, kalau pakai kamera kan. Nanti ntar jadi YouTuber nanti. Nanti kan ada di channel saya ya. Terima kasih Opa. Opa manggil ya. Ternyata K-popers ternyata penyuka drama Korea juga ya. Oke, Mas Riano, terima kasih. Saya lanjut ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah gabung di Festival Penyuluhan Bangga Kencana kelompok 10. Jangan lupa, persiapkan untuk pelayanan KB sejuta akseptor, dan pas momentum itu jangan lupa abadikan fotonya sebanyak-banyaknya karena foto challenge-nya Hari Keluarga Nasional dari IPKB Jateng dengan tema pelayanan KB sejuta akseptor. Nah, ini nih. Berlaku untuk umum ya, jadi semua bisa ikut upload foto, baik itu PPKBD, sub PPKBD, anaknya, suaminya, dan keluarganya. Foto di-upload di akun Instagram pribadi dan mohon akun Instagramnya tidak di private, jadi nanti juri bisa melihat. Ingat untuk mention akunnya IPKB Jawa Tengah, akunnya BKKBN _ Jateng dan BKKBN Official.
juga nanti tag 5 orang teman terdekat Anda atau yang nggak dikenal atau mungkin gebetannya ya, bisa di tag juga. Terus jangan lupa pakai hashtag Harganas 2020, lomba foto IPKB Jateng, dan hashtag KB sejuta akseptor. Dan yang terakhir, jangan lupa fotonya diberikan caption yang menarik. Hadiahnya berapa ya? Hadiahnya pokoknya dia menarik, rahasia ini hadiahnya. Nanti kejutan saja. Yang penting bisa untuk jajak ke anaknya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton festival penyuluhan Bangga Kencana kali ini. Terima kasih semuanya. Ketemu lagi mungkin besok Jumat ya. Assalamualaikum.